Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurfal Hadi. Saya dari Prodi HESI Hukum Ekonomi Syariat semester 1 dengan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Di sini saya akan mepresentasikan tugas saya dari dosen pembimbing, yakni selaku Pak Imam Ali Khairi. Ya. Di sini saya akan mempresentasikan analisa yang terjadi di Riau, yakni kasus tentang Haji Anas Ma'amun. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian korupsi terlebih dahulu. Korupsi atau rasuah basal yakni adalah busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik. Menyogok adalah tindakan pejabat publik baik politis maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar, tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Terdapat berbagai macam pengertian dan definisi dari korupsi, yaitu yang pertama, para ahli ekonomi mengutarakan argumennya, yakni definisi yang lebih konkret ya. Korupsi didefinisikan sebagai pertukaran yang menguntungkan antara prestasi dan kontraprestasi, imbalan materi dan non materi yang terjadi secara diam-diam dan sukarela, yang melanggar norma-norma yang berlaku dan setidaknya merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat dalam bidang umum dan swasta. Yang kedua, Henry Campbell Black mengutarakan argumennya bahwasannya korupsi diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain. Menurut Black, adalah perbuatan seorang pejabat yang secara melanggar hukum dan menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya. Yang ketiga, David Daley mengatakan korupsi sementara dikaitkan dengan penyuapan adalah suatu istilah umum yang meliputi penyalahgunaan wewenang sebagai akibat pertimbangan keuntungan pribadi yang tidak selalu berupa uang. Dalam arti barang juga bisa. Batasan yang luas dengan titik berat pada penyalahgunaan wewenang memungkinkan dimasukkan dengan titik berat pada penyalahgunaan wewenang. Memungkinkan dimasukkan penyuapan, pemerasan, penggelapan, pemanfaatan sumber dan fasilitas yang bukan milik sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi dan nepotisme dalam korupsi. Oke, lanjut. Beralih ke pembahasan, yakni saya akan menerangkan tentang biografi Haji Anas Ma'amun. Biografi Haji Anas Ma'amun. Lahir di Bagan Siapiapi, Riau, 17 April 1940, umur 77 tahun. Adalah Gubernur Riau pada masanya. Ia menjabat sejak 19 Februari 2014. Ia merupakan tokoh keturunan Melayu. Anas Ma'amun menempuh pendidikan dasarnya di Sekolah Rakyat Nomor 1 Bagan Siapiapi pada tahun 1945. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke SKB Negeri Bengkalis pada tahun 1957 dan SKA Negeri Tanjung Pinang pada tahun 1960. Kemudian ia menempuh pendidikan di PGSLP Padang Tugas Pelajar pada tahun 1962. Anas Ma'amun pernah menjadi guru di SMP Negeri Bagan Siapiapi pada tahun 1960 hingga tahun 1964 dan juga menjadi guru di SMP Negeri Nomor 2 Pekanbaru pada tahun 1997 hingga tahun 1968. Selain menjadi guru, Anas Ma'amun pernah menjadi birokrat di Kabupaten Bengkalis dan Kota Madya, Pekanbaru, di mana ia pernah menjadi pelaksana tugas camat Rumbai pada tahun 1986. Ia juga pernah menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dari tahun 1999 hingga tahun 2001. Kemudian ia menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2001 hingga tahun 2005. Pada tahun 2006 ia terpilih sebagai Bupati Rokan Hilir dan menjabat hingga tanggal 29 Januari 2014. Ia diberhentikan sebagai Bupati Rokan Hilir karena terpilih dalam pemilihan umum Gubernur Riau 2013 sebagai Gubernur Riau yang baru. Ia dilantik sebagai Gubernur Riau pada tanggal 19 Februari 2014. Pada tanggal 25 September 2012, Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap 9 orang
tersangka kasus korupsi, di mana salah satu dari 9 orang tersebut adalah Haji Anas Ma'amun yang masih menjabat sebagai Gubernur Riau. Anas Ma'amun ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Cibubur, Jakarta Timur. Anas Ma'amun ditangkap terkait dengan dugaan suap alih fungsi lahan. Komisi Pemberantasan Korupsi juga menyita sejumlah mobil, termasuk mobil berplat nomor Riau. Anas Ma'amun merupakan Gubernur Riau ketiga yang secara berturut-turut ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya. Lanjut ke pembahasan kronologi kasus korupsi Haji Anas Ma'amun. Kronologi kasus korupsi Haji Anas Ma'amun berhubung karena kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Haji Anas Ma'amun ada 3, maka saya hanya menjelaskan salah satunya saja, yakni kasus tersebut adalah mengenai penerimaan uang sebesar 2 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat USD dari Gulat Manurung. Karenanya Anas dijerat dengan pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Korupsi bahwa terdakwa Haji Anas Ma'amun pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu selaku Gubernur Riau periode tahun 2014 hingga 2019 yang diangkat berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 10 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 atau setidak-tidaknya pada tahun waktu dalam 2014 bertempat di Perumahan Citra Grand Blok RC 3 nomor 2 Cibubur, Bekasi, Jawa Barat, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan pasal 5 Jo pasal 35 ayat 3 Undang-Undang korupsi, termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung menerima hadiah, yaitu hadiah uang sebesar $160.100 Amerika Serikat, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dari Gulat Medali Emas Manurung dan Edison Marudut Marsadauli Sihaan. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah uang sebesar $166.100 Amerika Serikat tersebut diberikan karena terdakwa selaku Gubernur Riau telah memasukkan areal kebun kelapa sawit yang dikelola oleh Gulat Medali Emas Manurung yang terletak di Kabupaten Kuantan Sengingi seluas kurang lebih 1.188 hektar dan Bagan Sinimbah Kabupaten Rokan Hilir seluas kurang lebih 1.214 hektar serta kebun kelapa sawit seluas kurang lebih kebun kelapa sawit milik Edison Marudut Marsadoli Sihaan yang terletak di daerah Duri Kabupaten Bengkala seluas 1.120 hektar. Kemudian saya akan langsung membahas tentang analisis dari Haji Anas Ma'amun, yakni bahwasanya saya membuat analisis ini menjadi 6 aspek. Aspek yang pertama ialah penelitian korupsi berdasarkan kasus. Berdasarkan kasus yang dilakukan oleh Haji Anas Ma'amun, kasus tersebut sesuai dengan pengertian korupsi, yakni suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain. Menurut pengertian, pihak tersebut adalah perbuatan seorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya. Yang kedua, kasus korupsi tersebut sesuai dengan jenis-jenis perbuatan korupsi berdasarkan kasus, yakni kasusnya adalah penyuapan, penyalahgunaan jabatan dan memberkahi diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dan korupsi ini termasuk jenis korupsi di bidang material, di mana korupsi yang menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan menyangkut bidang kepentingan umum. Menurut saya, tindakan korupsi oleh Haji Anas Ma'amun ini termasuk tindakan yang sepenuhnya melanggar hukum dan berhubungan dengan materi atau keuangan. Yang ketiga, kasus korupsi berdasarkan bentuk dan tipe. Menurut saya, pada kasus korupsi Haji Anas Ma'amun, kasus ini merupakan tingkatan teratas yang disebut dengan material benefit, mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan.
Mengapa? Karena Haji Anas Ma'amun melakukan penyimpangan keuangan untuk mendapatkan keuntungan material baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi kasus korupsi Haji Anas Ma'amun ini adalah kasus korupsi yang mana kasus ini memanfaatkan jabatannya tidak dengan baik. Yang keempat, aspek yang keempat, yakni kasus korupsi terjadinya oleh sebab faktor-faktor. Faktor yang pertama, kasus korupsi Haji Anas Ma'amun ini terjadi karena faktor organisasi. Menurut saya, organisasi yang termasuk dalam faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi karena Haji Anas Ma'amun termasuk politis Partai Golkar, golongan karya, yang dimana ia juga merupakan gubernur Riau, ditambah lagi dengan kewenangan yang begitu besar tanpa adanya pertanggungjawaban, sehingga para pelaku korupsi ini senantiasa melakukan korupsi dengan mengandalkan partai ataupun jabatan di organisasi. Yang kedua, faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini saya menganalisa bahwa tindak pidana korupsi ini sangat jelas kaitannya dengan faktor ekonomi, di mana pelaku merasa bahwa keinginannya yang begitu besar dan juga gaji yang merasa tidak mencukupi oleh si terdakwa ini, membutuhkan uang yang lebih banyak, membutuhkan kebutuhan yang banyak, akan tapi terdakwa tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan tersebut. Pada akhirnya terdakwa tersebut mengambil uang rakyat melalui cara haram. Yang ketiga, faktor hukum, yakni bahwasanya lemahnya penegakan hukum merupakan faktor terjadinya korupsi. Sanksi yang tidak tepat dengan perbuatan yang dilarang sehingga terasa begitu ringan atau tidak fungsional membuat para pelaku menganggap bahwa hukum itu tidak ada apa-apanya. Jadi mungkin saja terdakwa ini ketika berhubungan dengan hukum korupsi, hukum pada masa tersebut ini adalah menurut terdakwa tidak ada apa-apanya. Mungkin kalau secara bahasa kasarnya dibayar dengan uang itu selesai. Ya, hanya itu mungkin. Dan tidak membuat hukum korupsi di Indonesia ini secara berat. Mungkin kalau di negara lain mungkin ada yang langsung dihukum mati dan di apa gitu. 5. Dampak masih berdasarkan kasus. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwasanya kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Riau Haji Anas Ma'amun ini sangat berdampak pada birokrasi pemerintahnya. Terlebih lagi Bapak Haji Anas Ma'amun ini merupakan gubernur terpilih setelah dilakukan penangkapan posisi gubernur untuk sementara waktu kosong. Dan pada 25 Mei 2016 PLT Gubernur yaitu Arsyad Juliandi Rahman dilantik secara resmi menjadi gubernur setelah 20 bulan menjabat. Arsyad Juliandi Rahman dilantik secara resmi menjadi gubernur setelah 20 bulan menjabat menjadi PLT. Kasus korupsi ini juga berdampak pada lingkungan fisik, yakni penyimpangan terhadap anggaran pembangunan dan pelaksanaan infrastruktur dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada kemiskinan rakyat. Aspek yang terakhir, yakni yang keenam, yakni adalah kasus Haji Anas Ma'amun menurut perspektif. Dalam perspektif budaya, kasus korupsi ini sudah menjadi sesuatu yang dianggap biasa karena telah dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar. Dalam perspektif agama menentang korupsi karena agama mengajarkan pengikutnya untuk hidup jujur, lurus, dan iman yang lemah juga menjadi pendorong terjadinya korupsi. Dalam perspektif hukum, tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa dan ada beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah yang erat kaitannya dengan untuk mencegah pemberantasan korupsi, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi di negara kita. Persoalan pembinaan hukum nasional bertambah kompleks karena sistem hukum yang berlaku di Indonesia paling tidak di bidang bersifat pluralistis, yaitu mengenal golongan dan penduduk yang masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan. Kesimpulannya bahwasanya ini dari uraian di atas yang saya paparkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Riau adalah melanggar undang-undang tindak pidana korupsi dan dituntut untuk dipidana penjara
Saran dari saya pribadi, yakni sikap untuk menghindari korupsi seharusnya ditanamkan sejak dini, sejak kecil, dan pencegahan korupsi dapat dimulai dari hal yang kecil. Dipantau dengan pantauan secara ketat dan eh, jangan pernah sekali-kali mencoba untuk melakukan korupsi karena sekali mencoba pasti akan ingin mengulang kembali. Jangan lupa mengandalkan jabatan dan jangan juga mengandalkan jabatannya hanya untuk mendapatkan uang yang tidak halal. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.